kemarin. Nah, untuk sekarang hari ini kan untuk perpindahan panas atau perpindahan kalor itu kan ada 3. Yang kedua konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang perpindahan panas secara sedikit memahami share screen terlebih dahulu untuk menjelaskan sedikit materi. Pertama, kita akan mempelajari perpindahan kalor secara konveksi. Nah, kalau yang minggu kemarin secara konduksi, yang sekarang secara konveksi. Nah, kita lihat dulu. Bisa dibaca juga. Nah, perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi itu adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Nah, di sini perbedaan dari yang konduksi kemarin. Kalau yang konveksi, nah itu perpindahan panasnya disertai dengan zat perantaranya. Kalau yang konduksi kemarin itu tidak disertai dengan zat perantaranya. Nah, contohnya apa yang konveksi? Nah, di sini yang pertama contohnya ada pada saat merebus air hingga mendidih. Nah, kalau anak-anak perhatikan, nah, ketika air kita rebus, nah itu kan sebelum matang, itu kan airnya tenang. Nah, nanti setelah panas-panas hingga mendidih itu kan nanti yang bagian bawah yang terkena api secara langsung, yang lebih dekat dengan api itu akan mudah panas. Nah, kemudian yang air yang panas itu akan naik ke atas. Nah, air yang di atas tadi yang lebih dingin itu akan ke bawah. Jadi itu yang dinamakan dengan perpindahan zat perantara. Jadi yang bawah tadi itu airnya panas, yang atas itu belum begitu panas. Nah, yang panas ini karena beratnya itu lebih ringan, jadi bisa berpindah ke atas. Nah, yang di atas berpindah ke bawah. Nah, nanti ketika anak-anak mengamati secara langsung itu akan terlihat. Kalau kesulitan nanti bisa lihat-lihat video di YouTube seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah peristiwa angin darat dan angin laut. Nah, peristiwa angin darat dan angin laut itu dipengaruhi dengan suhu udara di darat dan di laut. Nah, ketika suhu udara di darat itu lebih panas, nah, udaranya akan terangkat karena udara yang panas itu lebih ringan, jadi keangkat ke atas. Nah, udara di laut itu yang lebih lama panasnya, otomatis kan lebih dingin. Nah, udara dari laut itu akan mengisi udara yang ada di darat, karena yang ada di darat tadi naik. Nah, jadi anginnya itu berembus dari laut ke darat seperti itu. Nah, sebaliknya ketika di laut udaranya itu panas, nah otomatis udaranya juga akan naik. Nah, di darat itu udaranya lebih dingin, jadi anginnya berembus dari darat ke laut. Itu yang dinamakan angin darat, dan itu terjadi di malam hari, biasanya seperti itu. Nah, ini untuk penjelasan lebih rincinya. Jadi kalau yang radiasi ini itu lebih mudah, ini beda dengan konveksi dan konduksi. Nah, kalau perpindahan kalor secara radiasi itu adalah proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Contohnya, nih ada gambar panas api unggun sampai ke tubuh. Nah, saya kelas 5 sudah pernah kemah belum ya ini? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak, karena corona, Pak. Belum, Pak. Belum. Pak. Jadi contoh lainnya misalkan ini anak-anak menggoreng telur, nah itu kan di dekat kompor. Nah, kompornya kan mengeluarkan api. Nah, ketika anak-anak berada di dekat kompor yang menyala itu, pasti yang akan dirasakan adalah panas.
Jadi tubuh anak-anak itu akan terasa panas. Ya, itu karena panas dari api kompor tadi itu berpindah ke tubuh anak-anak tanpa melalui perantara secara langsung. Jadi tidak ada, misalkan kalau tidak ada sendoknya, tidak ada besinya, nah itu yang dinamakan radiasi. Contohnya yang kedua, ketika nah ini kan cuacanya mumpung cerah, nah ini nanti ketika anak-anak coba berdiam diri di bawah panas matahari, nah tentunya anak-anak akan merasakan panas. Nah kemudian keringetan atau berkeringat. Nah itu karena panas dari matahari itu sampai ke tubuh anak-anak. Seperti itu. Monggo sebelum kita melakukan percobaan, ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang masih bingung Enggak, Pak. perbedaan konduksi, Airnya hangat apa dingin, Pak? konveksi, dan radiasi. Airnya dingin saja. Pak. Yang pertama, percobaan pertama disiapkan ini alat dan bahannya ada lilin atau korek api boleh dan juga penggaris. Silahkan dipersiapkan. Nah, langkah yang pertama, kalau Bapak siapkan penggaris. Nah, yang pertama nanti silahkan kira-kira diukur jarak 2 cm dari penggaris. Di kira-kira dulu ya, 2 cm dari api. Dari api itu berarti segini. Sudah? Ya. Nah, kira-kira segini ya, segini. Nah, Sudah, Pak. silakan telapak tangannya didekatkan dengan api. Ini contohnya, ini. Sudah? Coba telapak tangannya dekatkan dengan api dengan jarak kurang lebih 2 cm. Ini. Sudah? Tunggu beberapa saat. 2 cm ya jaraknya, jangan terlalu jauh. 2 cm jaraknya dikira-kira. Ini cm. Gini dekat. Sudah? Apa yang anak-anak rasakan? Panas. 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 Baik. Panas. Panas. Ketika jaraknya 2 cm, ternyata anak-anak merasakan panas. Nah, sekarang jarak mana yang telapak tangan anak-anak itu merasa paling panas? 2 cm. 2 cm ya? 2 cm. 2 cm. Sepakat ya? 2 cm. Sepakat ya? Yang jaraknya 2 cm itu paling terasa panas ketika di tangan. Nah, kemudian yang jarak mana yang terasa paling tidak panas atau malah tidak merasakan panas atau panas? Jarak berapa? 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm ya. 6 cm. Oke, betul. Pinter-pinter semua. Jadi jarak 6 cm itu terasa paling tidak panas ya, dari ketiga jarak tadi. Nah, kalau yang jarak 4 cm tadi terasa hangat. Nah, jadi di tengah-tengah terasa hangat. Yang 2 cm terasa panas, yang 4 cm terasa hangat, dan yang 6 cm terasa tidak panas atau hanya sedikit panas. Nah, itu percobaan yang pertama. Ada yang mau ditanyakan dari percobaan yang pertama ini? Tidak? Tidak. Oke. Nah, kita masuk percobaan ya. Nah, sebelumnya untuk percobaan yang pertama ini tadi itu termasuk perpindahan panas secara konduksi atau konveksi atau radiasi. Radiasi, Pak.
Radiasi, betul. Radiasi. Jadi yang percobaan pertama ini tadi termasuk perpindahan panas secara radiasi. Karena panas dari api berpindah ke telapak tangan tanpa melalui perantara. Nah, sekarang percobaan yang kedua. Nah, siapkan tisu dua, kalau bisa 2 lembar tisu. Tisu yang pertama dan tisu yang kedua silahkan dibasahi dengan air. Basahi dengan air. Basahi dengan air. Jangan sampai sobek, dibasahi dengan air. Dua-duanya dibasahi dengan air. Nah, ada 2 tisu yang sudah dibasahi dengan air. Nah, silahkan tisu yang pertama anak-anak jemur di bawah panas matahari. Coba, boleh keluar dulu. Kemudian yang satunya anak-anak taruh di dalam rumah saja yang tidak terkena panas matahari. Beberapa saat dulu. Nah, silahkan diamati, tunggu beberapa saat. Nanti adakah perbedaan yang sudah kering tadi itu tisu yang ditaruh di mana? Yang di luar, Pak, sudah kering. Yang Luar, nggih. sinar matahari itu di luar kering, Pak. Yang di bawah. Tadi sudah ada yang selesai percobaannya. Yang di bawah sinar matahari ternyata tisunya sudah kering. Kemudian yang di dalam ruangan apakah sudah kering juga? Pak. Belum. Nah, ternyata di sini ada 2 perbedaan dari 2 tisu. Ternyata, coba ini siapa yang mau menjelaskan perbedaannya? Coba namanya siapa ini namanya? Sandi, Pak. Sandi. Coba Mas Sandi bisa dijelaskan perbedaan dari percobaannya ini tadi. Karena tisu yang pertama mendapatkan sinar matahari sehingga cepat kering. Terus Tisu yang kedua, radiasi. ya betul. Yang kedua, tisu yang kedua, karena tisu tidak terkena sinar matahari, jadi tidak akan kering. betul. Jawaban dari Mas Sandi. Jadi untuk tisu, terima kasih. Terima kasih untuk Mas Sandi. Jadi untuk tisu yang pertama yang diletakkan di bawah sinar matahari itu ternyata lebih cepat kering. Nah, karena mendapatkan panas secara langsung dari matahari. Nah, kemudian untuk tisu yang ada di dalam ruangan yang tidak terkena panas matahari secara langsung ternyata belum kering dibandingkan. Nah, itu terjadi karena tisu yang ada di dalam ruangan itu tidak terkena panas matahari secara langsung, jadi belum kering seperti itu. Oke, ini pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita sudah melakukan 2 buah percobaan yang ternyata percobaannya itu ada hasil yang berbeda ketika diletakkan di tempat yang berbeda. Yang pertama tadi ketika jarak tangan kita dengan api itu berbeda, ternyata panas yang dirasakan dengan api, ternyata panas yang dirasakan juga beda-beda. Nah, kemudian percobaan yang kedua, ketika anak-anak meletakkan tisu yang basah di bawah sinar matahari dan di dalam ruangan, ternyata
keringnya juga berbeda. Nah, itu dikarenakan yang di luar itu terkena panas matahari secara langsung, tidak terkena panas matahari secara langsung. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ketika anak-anak menjemur pakaian saja, coba. Ketika mataharinya itu panas, ketika cuacanya panas itu kan pakaiannya cepat kering. Nah, beda lagi ketika anak-anak menjemur pakaian pas hujan. Nah, itu kan pakaiannya lama keringnya. Nah, itu dua perbedaan juga yang sering anak-anak lihat di kehidupan sehari-hari. Baik, cukup sekian pembelajaran pada pagi siang hari ini. Terima kasih anak-anak yang sudah meluangkannya untuk pembelajaran pagi hari ini.